Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Zona Tutor Otomotif. Rekan-rekan yang akan persiapan melakukan perjalanan jauh ya, atau mudik di saat Hari Raya Idul Fitri, ada beberapa hal yang harus rekan-rekan persiapkan ya, supaya perjalanan menjadi nyaman dan tidak ada kendala saat di perjalanan ya rekan-rekan. Karena akan menjadi repot jika nanti terjadi kendala saat kita melakukan perjalanan jauh bersama keluarga ya. Nah, baiklah rekan-rekan, hal yang pertama yang harus kita cek yaitu dari lampu indikator ya rekan-rekan ya. Kita pastikan lampu indikator semuanya nyala ya, normal. Lalu pada saat kita start, semua lampu indikator harus mati ya rekan-rekan ya. Nah, jika seperti ini berarti tidak ada kendala di sistem EV ataupun di jalur olinya ya rekan-rekan ya. Karena jika nanti salah satu indikatornya nyala ya, misalkan untuk indikator yang berwarna kuning ya, berarti ada masalah di sistem EV. Ataupun misalkan tanda seperti ini nyala yang warna merah, berarti ini ada kendala di olinya ya rekan-rekan ya. Bisa salurannya mampet ataupun olinya ngejel. Nah, atau tanda yang ini rekan-rekan, tanda baterai ini ya. Jika ininya nanti setelah kita start menyala, berarti ada masalah di sistem pengisiannya. Nah, jika itu terjadi, rekan-rekan harus melakukan pengecekan terlebih dahulu ya, agar nanti tidak repot saat rekan-rekan melakukan perjalanan. Itu yang pertama. Yang keduanya, pastikan untuk lampu sen ya, nanti berfungsi dengan baik. Sen kanan atau sen kiri. Lalu untuk lampu hajar juga berfungsi dengan baik. Nanti lampu kota juga ya, ini harus berfungsi dengan baik juga rekan-rekan ya. Kita pastikan headlamp dan lampu jauh juga menyala dengan baik rekan-rekan. Nah, ini beberapa hal yang harus kita cek di speedometer rekan-rekan. Yang berikutnya, yang tidak kalah penting pada saat kita akan melakukan perjalanan, kita harus ngecek saringan AC-nya ya rekan-rekan ya. Nah, untuk saringan AC, posisinya ada di belakang laci. Nanti dibuka dulu lacinya, lalu rekan-rekan buka saja penutupnya ya. Nah, ini rekan-rekan saat akan melakukan mudik silahkan dibersihkan terlebih dahulu ya. Jika kondisinya kotor, sudah kotor sekali, silahkan diganti. Tapi jika masih bisa, rekan-rekan silahkan dibersihkan, karena ini akan mempengaruhi dingin atau tidaknya AC ya rekan-rekan ya. Jika ininya mampet, nanti otomatis AC-nya tidak akan dingin rekan-rekan. Jika sudah nanti dibersihkan, pasang kembali posisinya. Jangan lupa ini ada petunjuknya untuk bagian atas atau bagian bawah ya, sehingga nanti kita tidak terbalik pasangnya rekan-rekan. Nah, ada tandanya ya. Itu untuk sistem AC, dan juga nanti tidak bau apek ya rekan-rekan ya, jika si saringan AC-nya dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan perjalanan yang cukup jauh ya rekan-rekan ya. Nah, yang berikutnya kita akan ngecek ke bagian mesin rekan-rekan. Ini kita tutup dulu, dimasukkan dulu. Jika sudah, langsung penguncinya rekan-rekan ya. Kita akan pasang dulu rekan-rekan. Jika sudah terpasang seperti ini, lalu kita tutup lacinya ya rekan-rekan ya. Kita sekarang ke bagian mesin rekan-rekan. Nah, di area mesin kita pastikan dulu terminal negatif ya, dan terminal positifnya ini sudah kencang rekan-rekan ya. Jadi jangan sampai nanti dia longgar, karena jika longgar nanti pada saat dipakai bisa tiba-tiba dia mesinnya mati rekan-rekan.
Dan juga pastikan untuk terminal negatifnya dan terminal positifnya ini bersih ya rekan-rekan ya. Jika ada yang putih-putih di daerah sini, rekan-rekan silahkan bersihkan menggunakan air panas ya rekan-rekan ya. Yang berikutnya nanti rekan-rekan harus ngecek juga si airnya rekan-rekan ya. Air akinya ada ataukah tidak. Jangan sampai kosong rekan-rekan, karena kalau kosong bisa mengakibatkan nanti di pertengahan jalan akinya ngedrop ya. Saat kita istirahat dan akan kita lanjutkan perjalanan, akinya bisa ngedrop rekan-rekan. Itu untuk di akhir rekan-rekan ya. Nah, yang berikutnya di tangki cadangan dicek apakah airnya sudah full ataukah tidak ya. Jangan sampai penuh sampai sini rekan-rekan. Tapi dicek nanti di sini ada batas fullnya ya rekan-rekan ya. Dicek sampai batas fullnya rekan-rekan untuk air cadangan di radiator. Nanti rekan-rekan cek juga untuk tutup radiatornya. Usahakan ngeceknya pada saat posisi mesin dingin ya. Kita buka saja. Nanti dilihat untuk karet ininya ya, dan karet yang sebelah sini, karena dia ada dua karet ya. Nah, ini dipastikan posisinya bagus dan dia ini tidak macet rekan-rekan ya. Ini berfungsi rekan-rekan. Nah, pada saat kita mengencangkan, kita pasang lagi juga dipastikan sudah oke. Kita putar sampai dia kencang rekan-rekan ya. Sampai dia benar-benar kencang. Jika sudah, berarti sistem radiator airnya ada ya, tutupnya bagus. Kita ke bagian oli rekan-rekan. Ini kita hanya ngecek saja ya, apakah posisinya full ataukah tidak. Nah, kalau ini dia posisinya full rekan-rekan ya. Dia ada di titik yang paling atas, berarti untuk olinya ini masih bagus, masih bening juga. Dan juga untuk kapasitasnya dia full rekan-rekan. Oli sudah kita cek. Yang berikutnya rekan-rekan harus ngecek juga minyak rem rekan-rekan. Nah, minyak rem ini harus dicek juga ya. Dia harus full juga. Jangan sampai minyak remnya habis rekan-rekan. Ini dia ada batas maksimalnya sampai di sini. Lalu lihat apakah dia bening ataukah keruh ya rekan-rekan. Jika keruh nanti sebaiknya dikuras dulu ya, dan dipastikan master remnya berfungsi dengan baik setelah dikuras. Jangan sampai nanti pada saat kita melewati turunan tiba-tiba remnya blong ya rekan-rekan ya. Nah, yang berikutnya yang harus kita cek sebelum melakukan perjalanan jauh yaitu ban rekan-rekan ya. Untuk di ban sendiri nanti rekan-rekan dicek biasanya nanti ada kode produksinya ya rekan-rekan ya, seperti ini. Nah, dua angka pertama ini menunjukkan minggu pembuatannya, dan dua angka terakhir ini menunjukkan untuk tahun pembuatan. Kalau ini masih aman ya, karena dia tahun pembuatannya 2023. Tapi jika ininya tahun pembuatannya misalkan 2019 atau 2018, nah, sebelum kita melakukan perjalanan jauh di tahun 2025, sebaiknya rekan-rekan diganti terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak tiba-tiba kempes bannya ataupun pecah saat kita melaju dengan kecepatan tinggi rekan-rekan. Nah, mungkin itu rekan-rekan ya, hal-hal yang harus rekan-rekan perhatikan. Pertama, dari lampu indikator di speedometer yang tidak ada kendala ya, atau berfungsi dengan normal. Nanti untuk lampu-lampu kota, lampu hazard, atau lampu kepala juga berfungsi dengan baik. Setelah itu rekan-rekan harus ngecek juga aki atau baterainya ya. Jika sudah misalkan tadi terminalnya bersih, lalu air akinya ada, dan usia baterainya sebaiknya di bawah 3 tahun ya. Kalau misalkan usia baterai sudah 5 tahun, saat akan kita melakukan perjalanan, sebaiknya rekan-rekan untuk baterainya diganti terlebih dahulu ya. Nah, jangan lupa nanti ngecek untuk air radiatornya juga rekan-rekan ya. Air radiator silahkan dicek terlebih dahulu
Jangan sampai air radiatornya kosong ataupun tutupnya nanti bermasalah ya saat kita melakukan perjalanan. Setelah itu rekan-rekan harus ngecek juga oli mesin apakah kapasitasnya full, lalu kualitasnya masih bagus atau tidak ya. Nah, dicek juga tadi minyak rem ya, yang tidak kalah penting saat akan melakukan perjalanan, karena kan banyak turunan yang kita lalui, sehingga pastikan minyak remnya ke dalam kondisi bagus ya rekan-rekan ya. Nah, mungkin itu saja rekan-rekan ya, beberapa hal yang harus rekan-rekan perhatikan saat akan melakukan perjalanan mudik ya. Dan juga dicek tadi tekanan bannya disesuaikan saja dengan standar mobilnya rekan-rekan ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa rekan-rekan untuk di like, komen, dan subscribe ya video ini. Jika merasa bermanfaat, silahkan dibagikan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.